Mereka di sini menentang statement dari pesulap merah yang mengatakan sesuatu yang gaib itu tidak dapat dibuktikan, dan mereka di sini ingin tampil, ingin membuktikan sesuatu yang gaib dan sesuatu yang sebenarnya. Bukan perkara mudah untuk dibuktikan. Apa yang mereka lakukan membuat saya geram dan membuat saya membuat statement di video ini. Apa yang mereka lakukan itulah yang membuat hal-hal yang berbau gaib, hal-hal yang berbau mistis yang tadinya sangat sakral sekali. Ketika kita mendengar sesuatu yang gaib, pemikiran kita sudah lengket dengan sesuatu yang mengerikan, dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi dengan kemunculan mereka, dengan pembuktian yang mereka lakukan, kebal katanya, membengkokkan jarum di pipi, itu jadi lelucon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang banyak sekali sudah dikirimkan oleh sahabat-sahabat misteri. Baik itu dituliskan di setiap video yang saya upload belakangan ini, ada yang mengirimkan ke DM Instagram saya, bahkan ada yang mengirimkan pertanyaan melalui email sebuah kisah misteri. Semua pertanyaan itu menuju ke permasalahan yang lagi viral sekarang, permasalahan yang lagi heboh-hebohnya, perseteruan antara pesulap merah dan Samsudin. Yang mana awalnya ketika saya mendengar perseteruan antara si pesulap merah dengan si Samsudin ini, saya sama sekali tidak mau mengikuti permasalahan itu karena dari awal saya sudah tahu siapa si pesulap merah dan siapa si Samsudin ini. Pesulap merah kontennya memang membongkar trik sulap, mencari kebenaran tentang apa yang dilakukan dari trik sulap. Dan sekarang si pesulap merah ini masuk lagi, dia terjun lagi masuk ke dalam ilmu kebatinan untuk mengungkap praktek-praktek dukun nakal, dukun-dukun yang mengatasnamakan dirinya dukun, seolah-olah dirinya dapat melakukan apa saja seperti santet, seperti menarik barang gaib. Dan si pesulap merah di sini mencoba membuktikan, merealisasi trik-trik yang digunakan oleh dukun-dukun tersebut dengan sesuatu yang bisa dicerna oleh akal sehat. Si pesulap merah ingin mengungkap fakta di balik sebuah realita, sedangkan si Udin ini, ketika saya melihat video si Udin nongol di beranda YouTube saya, beberapa video dari si Udin ini pernah saya lihat di TikTok, pernah juga saya tonton di YouTube. Pertama saya melihat, tanggapan saya, konten si Udin ini sama dengan konten-konten serupa dan saya menganggap itu hanyalah sekedar hiburan. Karena ditunjukkan di dalam video-video si Udin ini, karakter dari si Udin ini, beliau memiliki kemampuan kebatinan yang sangat tinggi sekali. Dia dapat menarik barang gaib, dia dapat menaklukkan jin, dia dapat mengobati orang yang terkena santet. Bahkan di sini ada beberapa video si Udin ini mendatangi dukun-dukun, di situ dia bertarung dengan hebatnya layaknya di film Brahma Kumbara. Dari situ saja kita bisa menggambarkan kalau apa yang dilakukan si Udin di video itu adalah settingan atau rekayasa. Jadi
Saya sama sekali tidak mau mengomentari tentang perseteruan ini, tapi makin ke sini pertanyaan dari sahabat-sahabat semakin banyak, dan yang membuat saya tertarik untuk membahas permasalahan ini adalah kemunculan tokoh-tokoh baru di permasalahan pesulap merah dengan si Udin ini. Muncullah sekarang Asosiasi Persatuan Dukun Indonesia, dan ada juga sosok yang muncul yang membuat saya agak sedikit geli lah ya, melihat beliau muncul di podcast-podcast menjelaskan tentang hal-hal kebatinan, menjelaskan tentang ilmu-ilmu kebal, ilmu santet dan segala macam. Itu yang sekarang lagi viral dijuluki Habib Dukun Jin dan Jun atau Jindan, itulah mungkin namanya. Jadi saya tertarik dengan kemunculan si Jindan dan Asosiasi Persatuan Dukun Indonesia, yang mana sebelumnya saya sama sekali tidak tahu loh kalau di Indonesia ini ada Asosiasi Persatuan Hukum, dan asosiasi itu ada pengacaranya. Hebat sekali. Berarti dunia perdukunan di Indonesia sekarang sudah lebih maju lagi. Dukun sekarang sudah pakai pengacara, yang mana sepengetahuan saya, pengetahuan saya tentang ilmu gaib, tentang ilmu kebatinan ya, apalah, cuman seujung kuku. Setahu saya, yang namanya orang yang disebut sebagai dukun, orang yang memiliki ilmu kebatinan, dapat masuk ke dalam alam gaib, mengetahui seluk-beluk alam gaib lah. Mereka ini sama sekali tidak takut dengan yang namanya hukum, karena yang mereka hadapi, kalau memang pure itu adalah sosok dukun, yang mereka hadapi itu adalah jin, setan, hantu. Jadi mereka tidak perlu pembelaan dari pengacara untuk menyelesaikan permasalahan di dunia perdukunannya. Tapi sekarang hebat, dukun sekarang pakai pengacara, dan pengacaranya sangat nyentrik sekali. Saya suka dengan tampilan dan gayanya. Dengan kemunculan dari Asosiasi Persatuan Dukun Indonesia, banyaklah di sini diundang ke podcast-podcast. Mereka di sini menentang statement dari pesulap merah yang mengatakan sesuatu yang gaib itu tidak dapat dibuktikan, dan mereka di sini ingin tampil, ingin membuktikan sesuatu yang gaib dan sesuatu yang sebenarnya. Bukan perkara mudah untuk dibuktikan. Apa yang mereka lakukan membuat saya geram dan membuat saya membuat statement di video ini. Apa yang mereka lakukan itulah yang membuat hal-hal yang berbau gaib, hal-hal yang berbau mistis yang tadinya sangat sakral sekali. Ketika kita mendengar sesuatu yang gaib, pemikiran kita sudah lengket dengan sesuatu yang mengerikan, dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi dengan kemunculan mereka, dengan pembukti-pembuktian yang mereka lakukan, kebal katanya, membengkokkan jarum di pipi, itu jadi lelucon. Sekarang ada lagi yang baru, yang mengatakan dia bisa nebas orang pakai golok, bakal kebal, nggak bakal lecet, tapi nyatanya jebol. Itu ditampilkan, ditayangkan, dan mereka di sini bangga. Mereka mengatakan inilah ilmu yang sebenarnya. Bukan. Kalau memang memiliki ilmu kemampuan kebatinan ingin dipertontonkan, itu bukan sejatinya ilmu kebatinan. Konteksnya di sini, ketika kita sudah memiliki ilmu yang lebih, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh ujub, takabur. Itulah ilmu kebatinan, ilmu tuo kalau kami orang Jambi bilang. Dan satu alasan lagi yang membuat saya bikin video ini, banyak dari sahabat-sahabat menyeret video-video saya yang lalu, karena di video-video saya yang lalu saya banyak menceritakan kejadian-kejadian yang saya alami, kejadian-kejadian yang keluarga kami alami, yang mana ayah saya memang beliau pernah berkecimpung menjadi praktisi, bukan dukun ya, tapi praktisi pengobatan alternatif. Banyak sahabat-sahabat yang menyeret video-video saya yang sebelumnya, karena di situ saya membahas tentang ilmu santet. Ayah saya dapat menyembuhkan orang yang terkena santet, dan pertanyaan sahabat akan saya jawab di video ini, sekaligus saya ingin memberi sedikit pemahaman dengan pemahaman yang saya tahu
Pemahaman yang saya dapat, pemahaman yang cuman seujung kuku yang mungkin bisa bermanfaat. Dan ingat sahabat-sahabat semua, dari awal saya membuat video sebuah kisah misteri, tagline saya sudah ada. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Maknanya adalah daripada kita koar-koar ngomongin yang nggak penting, ngomongin apa yang sebenarnya tidak terjadi, lebih baik omongin faktanya, ungkap faktanya. Fakta yang saya maksud adalah fakta yang ada di dunia mistis. Karena banyak sekali oknum-oknum yang menyamarkan fakta menjadi realita. Contohnya yang dilakukan oleh si Udin. Nah, jadi dari tagline itu saya berkomitmen apa-apa saja cerita, khususnya tentang ilmu santet, ilmu pelet, atau ilmu perdukunan, saya ingin menceritakan yang seril-rilnya, yang sebenarnya terjadi. Terserah mau percaya mau tidak. Saya menceritakan semua kisah yang ada di Jambi tentang ilmu cendung, adung. Itu memang benar-benar ada di Jambi. Dan kalau ada yang mau minta pembuktian, silahkan datang ke Jambi. Kami tidak mengundang, kami juga tidak takabur. Tapi kalau mau tahu gaib, kekuatan gaib yang ada di Jambi, silahkan datang ke sini. Pemahaman tentang sesuatu yang gaib sudah ditanamkan di dalam diri saya, ditanamkan oleh orang tua saya, bapak saya khususnya, itu sudah semenjak saya dari kecil. Karena kisah hidup saya semasa kecil sudah saya ceritakan di video yang lalu. Sejak dari dalam kandungan, di usia kandungan ibu saya yang masuk ke 8 bulan. Orang-orang nggak nyangka kalau saya itu bakal terlahir ke dunia ini. Karena di saat ibu saya mengandung 8 bulan, ibu saya itu terkena santet. Ada orang yang sedang bersaing sama bapak saya. Beliau mengirimkan santet, tapi santet itu nggak ngena sama bapak saya. Masuklah ke ibu saya. Mulai dari jam 11 malam, beliau kesurupan, mukul-mukul perutnya, loncat-loncat, sampai subuh. Dia tidak sadarkan diri. Orang-orang sudah menganggap anak yang ada di dalam kandungannya itu sudah mati. Nggak mungkin bisa selamat, tapi Allah selalu memberi perlindungan kepada umatnya. Allah memberi perlindungan kepada saya yang masih ada di dalam rahim, memberi perlindungan kepada ibu saya. Alhamdulillah. Di usia yang ke-31 tahun, saya sekarang masih ada di sini, masih dapat menceritakan kisah misteri kepada sahabat-sahabat semua. Semenjak dari kecil, hal-hal yang berbau gaib, hal-hal yang berbau mistis, itu sudah tidak asing lagi bagi saya. Tapi bekal yang sudah ditanamkan oleh bapak saya, Raden Jailani, beliau tidak pernah bosan mengingatkan kepada kami anak-anaknya. Ingat nak, ketika nanti kamu sudah bisa berdiri, pasti kamu akan berjalan. Dan ketika kamu sudah bisa berjalan, kamu pasti akan berlari. Ingat, sekencang-kencangnya kamu berlari, masih ada orang yang dapat mengejarmu, masih ada orang yang dapat berlari lebih kencang daripada kamu. Setinggi-tingginya langit, masih ada langit yang lebih tinggi lagi, dalamnya lautan tidak dapat diukur. Dengan pengetahuan kamu dengan dunia gaib, jadikanlah pengetahuan kamu itu sebagai bekal diri kamu sendiri, sebagai pengetahuan kamu untuk menjaga diri kamu, untuk melindungi keluarga kamu, untuk melindungi orang-orang terdekat kamu. Jangan pernah sekalipun kamu mengatakan kepada orang-orang, aku hebat, aku punya ilmu A, aku punya ilmu B. Karena sejatinya kekuatan gaib bukan untuk dipertontonkan dan bukan untuk dipamerkan. Kaji batin, kaji tubuh,
Itulah yang diajarkan, ditanamkan di dalam diri kami, anak-anak dari Raden Jailani. Itulah yang menjadi pemahaman kami ketika saya sekarang sudah dewasa. Banyak pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui, pengalaman yang memang sengaja dicari, maupun pengalaman yang datang sendiri tanpa kita sadari. Pengalaman-pengalaman hidup yang berarti datang sekelibat, meninggalkan bekas, menjadi pembelajaran hidup yang sangat berarti sekali. Itu banyak sekali saya alami, apalagi mengenai tentang hal mistis. Di sini saya sedikit ingin berbagi dan ingin sedikit membahaslah pembahasan yang sedang viral sekarang. Tapi di sini saya akan mendisklaimer. Pembahasan saya ini tolong jangan sekali atau sedikit pun dikaitkan tentang agama. Karena ini bukan ranahnya tentang kita mengkaji tentang akidah. Di sini saya hanya ingin membahas, mengkaji apa yang saya tahu tentang hal gaib, tentang hal mistis, khususnya tentang ilmu kebal dan ilmu santet. Karena itu yang sekarang lagi viral dan banyak orang-orang minta pembuktian dan mengadakan sayembara. Siapa yang kebal dapat uang 100 juta, siapa yang bisa nyantet dapat uang 1 miliar. Tidak segampang itu. Orang yang berilmu tidak segampang itu mempertontonkan ilmunya dengan mengharapkan imbalan uang. 1 miliar bukan apa-apa. Dengan perjuangan untuk mengamalkan dan menjadikan sebuah ilmu sejati di dalam diri. Dengan mendapat imbalan 1 miliar. Sama sekali tidak berarti bagi orang yang benar-benar sejati dirinya mengamalkan ilmu yang memang benar-benar ilmu yang mujarab, ilmu yang memang dapat berguna, dapat digunakan bukan untuk kesombongan. Di sini saya akan membahas dulu tentang kaji ilmu kebal. Kaji ilmu kebal yang akan saya bahas ini mungkin berbeda pendapat dengan sahabat-sahabat yang memiliki pengetahuan kebatinan tentang ilmu kebal. Karena setiap orang yang memiliki pemahaman, memiliki ilmu, tentu saja mereka mendapatkan ilmu itu dari guru atau dari orang-orang yang berbeda. Setiap guru, setiap empu pasti punya syarat-syarat tertentu, punya kaji masing-masing. Dan sekarang saya akan menjelaskan kaji yang saya tahu tentang ilmu kebal. Menurut pemahaman saya, menurut pengalaman saya dan beberapa orang yang saya tanya tentang kaji ilmu kebal, itu ada beberapa yang digolongkan. Pertama, kita akan bahas tebal, bukan kebal. Tebal yang dimaksud di sini jasad kita yang tebal. Ketika jasad kita ini terkena senjata tajam, jasad kita sama sekali tidak luka. Jasad kita sama sekali tidak bereaksi dengan irisan benda tajam. Itu yang dinamakan tebal. Tapi tebal ini sejatinya tidak dapat melindungi diri kita 100%, enggak. Tebal ini dapat dibuktikan, dapat dipamerkan. Ketika kita ingin memamerkannya, bisa dipotong-potong kayak gini pakai golok tajam, bisa. Tapi ketika keadaan mendesak, tebal ini tidak dapat melindungi diri kita 100%. Karena ini bisa digolongkan atau ibaratnya saya gambarkan seperti kekuatan yang memang diamalkan itu memang untuk dipertontonkan. Itu tentang kebal, itu ada amalannya, istilahnya ada lafalnya lah yang harus diamalkan. Ada juga cara-caranya untuk kita mengamalkan ilmu tebal ini, dan barulah di sini kita masuk dengan yang namanya ilmu kebal. Sahabat, sejatinya kita terlahir ke dunia ini itu kebal. Semua orang yang terlahir ke dunia ini itu kebal. Kenapa saya katakan seperti itu? Mungkin jawabannya nggak di video ini, sahabat-sahabat. Untuk memahami kalimat itu, kita semua terlahir ke dunia ini kebal. Itu perlu pemahaman, perlu dijelaskan lebih detail lagi mungkin di satu segmen nanti. Saya akan buatkan, di sini saya akan sedikit kasih kisi-kisinya. Kita terlahir ke dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna. Selain memiliki akal pikiran, kita juga di sini dibekali dengan kemampuan yang tidak kita ketahui yang sudah ada di dalam diri kita.
termasuk kebal. Tapi karena kita memiliki sifat di dalam diri kita ini, manusia umumnya memiliki sifat angkuh, sombong, syirik, iri, takabur, syirik. Allah di sini menutup kekuatan tersebut. Bagaimana caranya agar kekuatan itu terbuka? Di sini kita akan mengkaji diri kita dengan pemahaman kaji tubuh. Kaji tubuh inilah nanti di satu segmen akan saya jelaskan dengan detail. Karena dengan mengkaji tubuh, kita bisa tahu siapa diri kita. Kita bisa tahu apa kekuatan yang Allah berikan di dalam tubuh ini. Apa kelemahan kita, kita akan tahu. Dan dengan kita mengkaji tubuh, di sini akan membuat kita akan semakin dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu segmen nanti akan saya bahas untuk sahabat-sahabat semua. Nah, mungkin tadi sudah saya jelaskan sedikit pembahasan tentang tebal. Karena tadi saya bilang ada dua yang saya tahu, tebal dan kebal. Tebal tadi itu kalau kita lihat jasadnya itu bisa dilukai. Golok, pisau, atau apa-apa sajalah yang tajam itu terlihat bisa disayat ke tubuhnya, ke tangan, ke leher, ke lidah. Tapi nggak luka sama sekali. Itu saya golongkan sebagai tebal. Nah, tebal ini bisa dipraktekkan, bisa dipertontonkan, bisa ditunjukkan, tapi tidak semua orang dapat mengamalkan ilmu tebal, apalagi ilmu kebal. Banyak sahabat-sahabat pantangannya, banyak sahabat-sahabat amalan-amalan yang harus kita jalankan. Nggak gampang, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin di era sekarang, di tahun 2022, masih ada beberapa orang yang sejatinya mengamalkan ilmu tebal, mengamalkan ilmu kebal. Kecuali di luar konteks, kebal menggunakan susu, itu beda. Beda lagi. Yang kita bahas sekarang, kebal dengan ilmu kebatinan, dengan ilmu amalan, dengan ilmu hikmah. Ilmu yang Allah turunkan, kekuatan yang Allah titipkan di dalam tubuh ini, bukan dengan susu. Kebal akan saya bahas. Kebal ini, beberapa orang terlahir ke dunia ini itu sudah kebal. Kebal asal kalau kami orang Jambi bilang. Ciri-ciri orang kebal asal, seorang bayi yang terlahir dari dalam rahim ibunya itu masih dalam keadaan terbungkus, seperti layaknya masih di dalam kandungan. Bungkusan itu tidak pecah. Sebelum bungkusan itu dirobek, anak itu tidak akan keluar dari bungkus tersebut. Itu adalah tanda-tanda atau ciri anak itu terlahir dengan kekuatan ilmu kebal yang sudah Allah titipkan semenjak dari dalam kandungan. Ciri-cirinya bisa terlihat dari kelahirannya yang masih terbungkus rapi. Kalau orang-orang zaman dulu untuk merobek bungkus anak kecil ini, mereka ini menggunakan berbagai macam alat ya, atau berbagai macam syarat lah yang sering digunakan. Kalau ndak padi ya, itu digunakan sembilu, diambil dari bambu. Itulah yang digunakan untuk merobek atau mengeluarkan bayi yang masih di dalam bungkusan ini. Mereka tidak menggunakan sejenis besi, gunting, pisau, pokoknya yang sejenis besi tidak mereka gunakan, karena alat yang atau barang yang digunakan untuk merobek, mengeluarkan bayi di dalam bungkusan, ya itulah yang akan dapat melukai si anak kecil itu. Ketika bungkusan itu dirobek dengan sembilu, dengan besi dia nggak bakal mempan, tapi dengan sembilu dia pasti akan luka. Ketika dia dirobek dengan padi, bagian padi itu kan ujungnya tajam, anak itu bakal bisa luka. Kalau terkena padi, kena sembilu dia kebal, apalagi terkena senjata-senjata yang terbuat dari besi. Setelah anak itu keluar dari dalam bungkusan, biasanya itu ada beberapa syarat lagi yang dilakukan untuk membuat anak ini bisa kebal asal. Dan terakhir, bungkusan itu disimpan, dikeringkan setelah anak itu akhir balik. Atau kalau yang laki-laki sudah sunat, bungkusan itu diberikan lagi kepada si anak ini
bungkusan itu yang sudah dikeringkan, yang sudah disimpan selama belasan tahun, itu disuruh anak itu untuk menelannya lagi. Itulah syarat agar anak itu kekebalannya bisa sejati, kekebalannya bisa kembali ke dalam tubuhnya. Itu bukan cuma sekedar omong belaka, banyak buktinya sudah. Banyak orang-orang yang kebal asal yang saya temui langsung. Tapi kekebalan mereka ini tidak dapat dipamerkan seperti atraksi. Karena sejatinya Allah menitipkan kekuatan di dalam tubuh anak itu. Kekuatan kebal di dalam tubuh anak itu bukan untuk menjadikan anak itu sombong, bukan untuk menjadikan anak itu takabur. Itulah intinya. Orang-orang yang memiliki ilmu kebal, memiliki ilmu tebal, mereka mengamalkan ilmu itu. Mereka memiliki ilmu itu dengan satu tujuan, hanya untuk melindungi diri dari serangan orang-orang jahat. Bukan untuk pamer, bukan untuk dipertontonkan. Itu tadi tentang kebal asal. Sekarang saya akan masuk pembahasan tentang kebal dari amalan. Kebal yang didapat dari amalan atau diturunkan dari guru, kita amalkan, ilmu itu sejati di dalam diri kita tidak dapat dilukai dengan senjata tajam. Itu ada amalannya. Tapi bukan perkara yang gampang untuk mengamalkan ilmu kebal tadi. Dari awal tadi kan sudah saya bilang, Allah sudah menitipkan di dalam diri kita ini, kebal itu sudah ada, tapi karena manusia itu memiliki sifat sombong, ujub, syirik, iri, takabur, Allah di sini menutup kekuatan tersebut, dan untuk membukanya kita harus menghilangkan sifat iri, syirik, hianat, ujub, sombong, takabur. 3 kalimat di belakang tadi, 3 sifat yang di belakang tadi, itu adalah kunci pembuka ilmu kebal yang ada di dalam tubuh kita. Ketika sifat sombong, ujub, takabur sudah tidak ada lagi di dalam diri kita, ilmu itu akan sejati ada di dalam diri kita. Untuk membukanya itu ada amalan yang harus kita amalkan. Amalan itu akan membawa kita menuju ke satu titik, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sepengetahuan saya, orang-orang yang mengamalkan ilmu kebal itu tidak lepas dari air sembahyang. Bukan sembarangan. Bukan sembarangan, sahabat. Untuk menjalankan atau menjadikan ilmu hikmah itu nggak seperti di film-film. Bukannya seperti bertapa, minta sama demit, enggak. Mungkin itu ilmunya beda, nggak sepemahaman dengan saya. Kebal pakai hodam, kalau hodamnya ketinggalan di rumah, apa masih kebal? Enggak kan? Tapi kalau ilmu hikmah, ilmu yang sejatinya sudah tertanam di dalam diri, kita dapat membukanya, insya Allah. Di saat kita dalam keadaan terpepet, di saat kita di dalam keadaan terancam, orang berniat jahat ingin melukai kita, nikam dari belakang, insya Allah perlindungan Allah tidak akan pernah telat datangnya. Kun fayakun, percaya, tidak akan pernah telat datangnya. Tapi kalau ilmu kebal pakai hodam, kalau hodamnya sedang pergi ngapel misalnya kan, atau hodamnya ketinggalan di rumah, tiba-tiba dari belakang ada yang nusuk, jebol. Itu yang dinamakan ilmu kebalnya nggak mujarab. Nah, tapi kalau ilmu hikmah, ilmu yang kita tanamkan di dalam diri berdasarkan lillahi ta'ala, berdasarkan kekuatan yang Allah berikan, kita mintanya pun kepada Allah. Minta jadikan ilmu itu di dalam diri untuk melindungi dari orang jahat. Dan ilmu kebal yang barusan saya ceritakan ini sama sekali, sahabat, tidak dapat dipamerkan. Tapi kalau kita dalam keadaan terdesak, insya Allah, kalau ada orang yang tiba-tiba nikam dari belakang, bajunya robek, tapi jasadnya sama sekali tidak tersentuh oleh senjata tajam tersebut. Karena apa?
Senjata tajam itu tidak akan dapat menempel ke jasad kita, seperti ada penghalang. Tipis sekali penghalang tersebut, tidak terlihat namun benar-benar nyata dan ada. Bajunya pasti robek kalau ditikam, tapi jasadnya sama sekali tidak tergores. Itu yang dinamakan kebal. Tidak bisa kita praktekkan dengan pakai jarum dilipat-lipat kayak gini, pakai golok digini-giniin. Itu namanya tebal. Itu memang ada amalan untuk dipertontonkan, tapi wallahu alam, apakah itu akan menjamin, menjaga atau memproteksi diri kita dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan berbahaya. Dan sekarang ini kan yang banyak dipertontonkan di media-media sosial, yang banyak ya, baru bermunculan yang mengaku dirinya kebal segala macam. Di sini saya sangat senang sekali ya, karena dengan banyaknya orang-orang yang kembali tampil lagi, istilahnya ya muncul lagi lah, karena selama ini kan nggak ada lagi lah cerita-cerita orang yang ngaku pakai ilmu kebal, orang ngaku hebat. Sekarang sudah banyak kembali yang muncul, tapi di sini saya ingin sedikit menekankan kepada sahabat-sahabat, marilah sama-sama kita lebih objektif lagi menilai apa yang kita lihat. Mana yang namanya kebal asli dan mana yang namanya kebal trik. Karena trik ilmu kebal itu juga ada. Kalau kami ya, di Jambi lah khususnya, kalau untuk membuktikan orang itu kebal atau enggak, itu enggak perlu istilahnya minta tangannya dibacok-bacokin kayak gitu, enggak. Itu memang terlihat dari auranya ketika di dalam masalah. Biasanya kami itu ngajak orang yang ngaku kebal nih. Kita tahu nih, misalnya teman saya namanya Ridwan. Ridwan ini mengamalkan ilmu kebal itu sudah sejati di dalam dirinya. Kami ingin membuktikan gimana kekuatan ilmu kebal si Ridwan ini mujarab atau enggak. Biasanya kami membawa orang itu masuk ke dalam sebuah permasalahan yang sengaja kami buat, istilahnya kayak rusuh lah, cari keributan lah. Otomatis orang-orang yang memiliki ilmu di dalam dirinya, apalagi ilmu kebal, ketika mendengar ada pertikaian, ketika mendengar ada yang bawa senjata tajam, itu bukan membuat dia gentar, tapi membuat dia semakin gregetan pengen ngejar orang itu. Itu bukan dibuat-buat, tapi spontanitas ilmu yang ada di dalam dirinya. Bukan dia merasa takut, enggak. Tapi kalau ada orang ngaku dia punya ilmu kebal, kita ajak pergi ribut, musuh yang akan kita hadapi bawa parang, bawa celurit, tiba-tiba dia bilang, aduh aku sakit perut. Berarti ilmu kebalnya cuma sekedar topik pembicaraan di tongkrongan. Nah, itulah cara saya dengan kawan-kawan ya biasanya membuktikan kalau si A atau si Ridwan tadi memang ada ilmu kebal, dan itu terbukti. Memang terbukti di pertikaian tersebut kami tidak pernah bawa senjata tajam atau membawa barang lah ya untuk ribut. Si Ridwan ini memang kelihatan lebih kayaknya semangatnya itu menggebu-gebu. Dia melihat senjata tajam itu kayak melihat mainan. Sama sekali dia tidak ada gentar, tidak ada takutnya. Karena orang yang memiliki ilmu kebal yang sudah masak sejati di dalam dirinya, sembilu yang ada di besi itu sudah tunduk kepada dirinya. Nah, ini saya akan masuk lagi ke pembahasan tentang ilmu kebal. Kenapa? Dengan kita mengamalkan ilmu yang kita lafalkan, kita amalkan, kita baca, kita wiridkan setiap sudah sholat, kenapa kita bisa kebal? Itu kembali lagi ke pemahaman tentang kaji tubuh. Di sini saya buka sedikit. Jadi, ilmu kebal yang saya tahu, ilmu kebal yang diamalkan lah, warisan dari leluhur, ini memang tentang pemahaman kita dengan senjata tajam. Misalnya, pisau, parang, samurai, celurit, itu kan semuanya terbuat dari besi. Untuk bahan pembuatan dari senjata tajam ini, itu bermacam-macam. Jenis besi yang ada di dunia ini, itu bermacam-macam. Tapi intinya, kekuatan atau khodam dari besi itu ada 7 jenis besi. Yang mana tidak dapat saya sebutkan di sini. Saya cuman dapat menyebutkan ada 7 jenis besi yang dapat melukai tubuh manusia. Ada
besi-besi yang lain ada, tapi nggak mempan dengan jasad kita. Walaupun orang itu tidak kebal, tapi tidak mempan. Jenis-jenis 7 jenis besi tadilah ya yang kita pelajari di dalam ilmu itu. Kita harus tahu nama-namanya, kita harus tahu karakter-karakternya, dan kita harus memperlakukan senjata tajam. Ketika kita tengah mengamalkan ilmu besi atau ilmu kebal ini tadi, kita harus memperlakukan senjata tajam itu harus dengan lembah lembut. Nggak boleh sembarangan. Contohnya, ketika saya sedang mengamalkan ilmu kebal, saya sedang memegang sebuah parang itu saya mau letakkan, saya lempar begini saja. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh menyakiti besi. Kita harus meletakkannya baik-baik. Kita taruh baik-baik. Nggak boleh kita main lempar, karena kita akan menggunakan kekuatan besi untuk melindungi tubuh kita. Itulah ilmu besi. Ilmu yang dapat digunakan untuk kebal, untuk ilmu kebal tembak, untuk ilmu kebal peluru yang seperti si Jindan ya menantang Marcel si pesulap merah untuk main tembak-tembakan. Jarak berapa meter tuh katanya pakai peluru gotri dengan taruhan uang 1 miliar. Kalau saya bilang tanggung. Kalau memang punya ilmu anti peluru, tanggung kalau pakai peluru gotri. Kalau memang orang itu memiliki ilmu kebal, nggak usah main tembak-tembakan. Sok tembak atuh gitu. Nah, itu baru ilmu kebal. Baru itu namanya ilmu tembak. Baru itu namanya ilmu kebal. Baru namanya itu anti tembak. Jangan ngajak orang main tembak-tembakan. Kalau ngajak orang main tembak-tembakan, berarti itu cuma mau ngetes mental. Nggak punya ilmu. Pemahaman kita harus lebih lagi kalau ingin memperlihatkan kalau kita itu berilmu. Bukan dengan cara menggertak, bukan. Kalau kita memang punya ilmu, nggak perlu kita pamerkan. Orang pasti akan tahu sendiri. Jadi kalau memang mau membahas tentang ilmu kebal tembak, sebenarnya bukan kebal tembak, tapi kalau orang Jambi bilang itu namanya ilmu peluru. Nah, ilmu peluru ini di Jambi itu sudah ada ya, sejak zaman kerajaan dulu lah. Karena di zaman kerajaan dulu sebelum penjajahan Belanda dan Jepang, zaman dulu kan sudah pakai meriam juga. Itu kan sejenis peluru. Jadi orang-orang tua zaman dulu tuh sudah mengamalkan ilmu peluru, bukan ilmu kebal ya, ilmu peluru. Bisa dibedakan. Zaman penjajahan Belanda, ini semakin banyak pejuang-pejuang mengamalkan ilmu kebal khususnya di Jambi. Yang saya tahu soalnya saya lahir di Jambi, nenek moyang saya orang Jambi. Nenek moyang saya adalah pejuang kemerdekaan khususnya di Provinsi Jambi. Keluarga kami adalah keluarga Kesultanan, keluarga Ketemenggungan Suto di Lagorajo Pijoan. Mereka-mereka yang berjuang di masa lalu untuk mempertahankan wilayah Pijoan ini. Mereka dikenal memiliki ilmu kebal peluru. Ya, ilmu kebal peluru yang mereka gunakan ini ada 2 jenis. Jenis yang pertama, senjata itu sama sekali tidak mau meletus. Ketika berhadapan dengan mereka, dengan orang yang menggunakan ilmu kebal peluru ini, senjata yang sudah dikokang, senjata yang sudah ada peluru dan siap untuk ditembakkan, begitu diarahkan, sama sekali tidak meletus, seakan-akan pistol itu rusak, seakan-akan senapan itu rusak. Dan yang satu lagi, ilmu kebal peluru yang peluru itu tidak kena beberapa senti dari tubuh, ya peluru itu jatuh sendiri, tidak menyentuh ke jasad atau tidak menyentuh, tidak melukai tubuh orang yang menggunakan ilmu itu. Yang terkenal, yang tercatat di dalam sejarah itu adalah almarhum Buyut, kalau saya ya, Buyut almarhumah Hajah Ratu Mas Rafi'ah. Pejuang-pejuang Jambi menyebutnya sebagai seorang wanita yang kuat pada saat itu karena tercatat dalam sejarah. Seorang wanita yang ikut berjuang
mempertahankan wilayah Jambi, khususnya di daerah Pijoan, Muaro Pijoan sampai ke daerah Kumpe. Hajah Ratu Mas Rofiah ini yang merupakan anak dari Raden Abdullah Kartawijaya, yang merupakan cucu dari Raden Suryo Rajo Pijoan. Beliau ini santer sekali terdengar menggunakan ilmu anti peluru. Menurut sejarah yang tercatat, rumah Hajah Ratu Mas Rofiah ini, pondok ya, yang ada di kebun itu pondok namanya. Pondoknya ini sudah dikepung. Dalam kepungan Belanda, beliau keluar dari pondok cuman menggunakan senjata parang peto. Parang peto itu parang kecil yang biasa untuk digunakan ngupas kelapa. Cuman dengan senjata parang peto, Hajah Ratu Mas Rofiah menghabisi puluhan nyawa Belanda yang mengepung pondoknya, yang lengkap. Mereka lengkap menggunakan senapan. Terdengar letusan senapan, tapi Hajah Ratu Mas Rofiah bisa keluar dari kepungan tersebut tanpa ada luka sedikit pun. Sama sekali nggak ada luka. Itu sejarah. Dan ketika saya tanyakan dengan bapak saya, bolehlah Pak, saya bilang, kalau ilmu itu saya mau Pak, saya bilang. Karena ya di era sekarang, di zaman sekarang ya, kita nggak tahu lah ya. Paling nggak kalau memang itu bisa sejati masak di dalam tubuh kita bisa atraksi. Saya bilang ke bapak, bisa tenar Pak, masuk TV, saya bilang. Suruh orang nembak jarak 1 meter, saya bilang kan. Kalau memang nggak bisa kena, pelurunya tiba-tiba jatuh, asli saya bilang, tenar, viral, saya bilang. Bapak saya cuma ketawa. Loh, kok ketawa? Saya bilang. Ya kalau kamu ngomong kayak gitu enak. Bapak kasih juga amalannya sama kamu. Kalau niat kamu sudah kayak gitu, Bapak jamin tidak bakal jadi. Bapak yang jamin tidak bakal jadi. Karena apa? Niat kamu mengamalkan ilmu itu sudah salah. Takabur, ujub, sombong. Itulah yang membuat amalan ilmu itu tidak akan menjadi. Walaupun kamu darah daging dari Hajah Ratu Mas Rofiah, ilmu itu tidak akan menjadi di dalam tubuh kamu karena kamu sombong. Ilmu itu akan kamu gunakan untuk pamer, untuk menunjukkan kekuatan kamu, kehebatan kamu. Itulah yang tidak diperbolehkan. Dan apakah kamu sanggup? Di era sekarang kamu mengamalkan ilmu itu, yang mana di era sekarang ini banyak sekali godaan untuk mengamalkan ilmu. Jangan kamu samakan kekuatan ilmu-ilmu orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu belum ada televisi, belum ada handphone, hal-hal yang berbau pornografi, hal-hal yang membuat konsentrasi kita hilang dalam mengamalkan ilmu, itu sama sekali tidak ada di zaman dulu. Kalau sekarang, duduk sebentar nonton TV, kelihatan cewek cuma pakai BH, bapak saya bilang, itu tidak bisa. Kalau kita tengah mengamalkan ilmu kebatinan, khususnya ilmu kebatinan untuk membentengi tubuh, itu tidak bisa kita melihat hal-hal seperti itu. Pantangannya banyak sekali. Nggak mungkin bisa kamu mengamalkannya. Mau tinggal di mana kamu? Mau netap dalam hutan? Bapak saya bilang. Ya nggak mungkin juga, saya bilang. Dan satu lagi yang paling berat, bapak saya bilang. Pantang paling berat ketika kita mengamalkan ilmu kebal peluru itu tadi. Kita nggak boleh bohong. Tidak boleh berbohong sekecil apapun. Itulah cara-cara untuk kita mengamalkan kekuatan ilmu yang sejatinya akan bermanfaat lah untuk diri kita tanpa ada unsur-unsur yang negatif, tanpa ada unsur-unsur dari kekuatan makhluk gaib yang bersekutu dalam diri kita. Itu tadi sedikit pembahasan yang saya tahu tentang ilmu kebal. Jadi untuk orang-orang yang sekarang mentertawakan, menganggap kalau ilmu kebal itu tidak ada, ya silahkan. Bebas. Kita bebas berpendapat, tapi ingat, jangan keterlaluan untuk mencemooh, karena kekuatan gaib itu sudah menjadi kultur atau kebudayaan yang ada di negeri kita. Bukan cuman cerita-cerita dari leluhur saja yang mengakui kekuatan gaib, kekuatan kebatinan di Indonesia ini kuat sekali. Negara-negara luar itu gentar mendengar kekuatan magis, kekuatan gaib yang berasal dari Indonesia.
Karena kekuatan gaib, kekuatan magis itu bukan cuma ada di Indonesia saja, banyak negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, bahkan Thailand. Mereka masih banyak, masih ada yang menjalankan atau praktisi-praktisi yang masih mempercayai menggunakan kekuatan ilmu kebatinan, ilmu leluhur, masih banyak. Ya, jadi untuk orang-orang yang saat ini setelah melihat penampilan dukun-dukun yang mereka mengaku dirinya dukun, yang berani tampil untuk menunjukkan kesaktian dan kehebatannya, tapi akhirnya menjadi lelucon, untuk teman-teman semua yang menyaksikan itu menganggap ilmu kebal itu nggak ada, ilmu kebal itu cuma lelucon, terserah. Saya juga nggak nyuruh untuk percaya, karena kepercayaan itu hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain. Ketika kita percaya selain kepada Sang Pencipta, disitulah kita akan mendapatkan permasalahan yang besar sekali, besar sekali. Kepercayaan diri kita pun di situ bakal hancur. Inti dari kekuatan batin, kekuatan amalan yang kita amalkan itu adalah kepercayaan. Yakin, hakul yakin. Kalau kita sudah mengamalkan ilmu setebal ini, buku yang kita amalkan, buku kitab, tapi tanpa adanya keyakinan akan kekuatan yang Allah berikan, dengan jalan kita mengamalkan, membaca buku tersebut, percuma, bagaikan sayur tanpa garam, hambar. Kekuatan itu sejati tidak akan ada di dalam diri kita. Bisa saya kasih contoh satu kejadian yang baru terjadi. Saya melihat di TikTok ya, Persatuan Dukun Indonesia diundang podcast di channelnya Denny Sumargo. Di sini mereka ingin membuktikan kalau kebal baco itu ada. Memang keren ya, ada pembuktian. Datanglah, mereka datang. Orang yang ingin membuktikan ini, saya tidak tahu namanya siapa. Ini nunjukin, ini golok yang bakal digunakan pembuktian nanti. Dites lah sama si Denny Sumargo tadi, diiris ke jeruk. Terlihat ketika golok itu mengiris jeruk, itu agak sedikit alot. Nah, alasannya memang kalau jeruk itu memang agak alot, setajam-tajam apapun pisau atau goloknya itu pasti susah, setahu saya. Kalau yang tajam, benar-benar tajam, mau itu jeruk, mau itu karet ban, kalau tajam pasti dengan mudah akan dapat memotongnya. Oke, sekarang masuk ke pembuktian. Adalah seorang yang sudah berdiri, bajunya sudah dibuka. Di sini orang yang memegang golok ini menyuruhnya untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, mengikuti bacaan yang dilafalkannya. Setelah dia melafalkan itu, dia sedikit berteriak, ha ha ha, nggak tahu ya dia berteriak itu maksud untuk apa. Barulah di sini dia langsung melakukan atraksi, tas 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 tas. Terlihat ketika dia mengayunkan golok itu, dari wajahnya saja dia tidak yakin. Dia tidak yakin dengan kekuatan, dia tidak yakin dengan apa yang dilakukannya pada saat itu dan apa yang terjadi. Di tebasan ketiga atau keempat, tubuh orang yang ditebasnya ini bereaksi, luka, jebol. Katanya tadi ilmu kebal, pembuktian kebal bacok, kok bisa? Dalam pembuktian kebal bacok, bisa ada yang terluka. Berarti apa? Sahabat-sahabat mungkin bisa menyimpulkan sendiri. Tapi yang saya lihat dari raut wajahnya ketika dia sedang teriak-teriak, ha ha ha, dia mencoba untuk mengumpulkan keyakinannya dengan berteriak seperti itu. Ketika dia mengeksekusi, membaca orang tersebut, di ayunan pertama saja terlihat keyakinan dia. Ya, keyakinan orang yang ngebaco ini sudah goyah. Tapi di sini dia membalikan fakta. Dia mengatakan orang ini goyah, keyakinannya goyah, konsentrasinya pecah ya. Tuh luka sedikit. Malah di sini dia sama sekali tidak merasa
apa yang dilakukan itu gagal, apa yang dilakukannya itu sebenarnya, mohon maaf sebelumnya, membuat memalukan dirinya sendiri. Dia pun di sini berargumen ya, mengatakan ya itulah, kalau sebenarnya ilmu yang benar-benar real ya seperti itu, tidak dapat ditunjukkan, tidak dapat dipamerkan. Salah, kalau memang tidak dapat ditunjukkan dan tidak dapat dipamerkan, kenapa ada adegan yang barusan dia lakukan sampai-sampai melukai orang? Kalau memang ilmu kebatinan atau ilmu kebal bacok itu tidak dapat dibuktikan, kenapa ada pembuktian seperti itu? Siapa yang salah? Ketika gagal, banyak sekali alasannya. Kalau tidak mampu, sebut saja tidak mampu. Banyak orang yang kebal bacok, cari saja di YouTube, banyak, tapi gayanya nggak kayak gitu, nggak membuktikan seperti itulah. Apalagi ditambah-tambah dengan embel-embel, dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, kalau saya di sini merasa agak sedikit bingung dengan keadaan yang terjadi sekarang di fenomena Persatuan Dukun Indonesia ingin membuktikan kekuatan gaib. Apa yang ingin dibuktikan? Apa yang ingin ditunjukkan? Apakah keberadaan pesulap merah membongkar trik perdukunan? Mereka ini merasa risau, mereka ini merasa gelisah karena dukun-dukun yang sebenarnya, orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual, memiliki kemampuan kebatinan yang sejati, mereka ini sama sekali tidak terusik. Mereka nggak mau ngurusin tentang si pesulap merah, karena mereka sama sekali tidak merasa terganggu. Karena apa yang dibongkar oleh si pesulap merah itu cuman sebatas trik dukun-dukun yang abal-abal, dukun-dukun yang menggunakan trik untuk melancarkan aksi perdukunannya. Mereka lah yang gelisah dengan kehadiran Marcel si pesulap merah. Jadi untuk sayembara-sayembara yang menantang dukun-dukun yang asli, ya sebenarnya ndak usah dilakukan. Itu cuman memicu permasalahan, memicu kemunculan orang-orang hebat yang mendadak, kemunculan orang-orang yang ngaku hebat makin banyak aja. Nggak usah lah, cukup kita tahu bahwa sesuatu yang gaib tidak dapat dilihat, namun sesuatu yang gaib bisa kita rasakan. Ketika sesuatu yang gaib bisa kita rasakan, banyak nanti rasanya, manis, asam, asin, seperti nano-nano, bisa-bisa sakit. Karena sesuatu yang gaib, yang benar-benar gaib, itu ada. Tidak terlihat, tapi nyata. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang santet menyantet.